Kabupaten Kepulauan Aru, para pimpinan OPD, dan seluruh ASN untuk Kabupaten Kepulauan Aru yang sedang kembali. Ini permulaan ya bagi kita di Kabupaten Kepulauan Aru bahwa apel-apel seperti ini, tiap apel sebelum memulai itu harus dimulai dengan Indonesia Raya supaya besok jadi budaya bagi kita. Ini hal yang dilupakan bagi kita sebagai warga negara bahwa mencintai bangsa dan negeri kita itu dinomorsatukan. Jadi kita kemarin dilantik tanggal 20. Tanggal 20 kita dilantik, tetapi kita baru hadir di Aru hari sekarang dan memulai tugas pertama kita di Kabupaten Kepulauan Aru. Setelah tanggal 20 itu kita diwajibkan ikut retret di Magelang. Di Magelang itu kita digembleng kepala-kepala daerah Indonesia dan itu sejarah bagi Republik Indonesia. Kita digembleng selama 8 hari. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan apa yang mau kita lakukan bagi negeri kita dan bangsa ini. Persepsi itu yang mau disatukan oleh pemimpin bangsa kita sekarang, Bapak Presiden Prabowo, untuk bagaimana kita satukan persepsi pusat dan daerah untuk membangun negeri kita. Jadi 8 hari itu kita bukan saja dibawa materi tentang program-program pemerintah pusat, tetapi 8 hari itu pun kita digembleng tentang materi bagaimana kita mengenal bangsa dan negara kita dan sekaligus kita mencintainya. Jadi bukan kita hanya sebagai pemimpin lalu memimpin negeri kita maju, tetapi kalau kita tidak mencintai negeri kita, kita akan mudah dipecah belah oleh negara lain. Ini menyangkut geopolitik bangsa kita. Jadi Bapak Ibu, 8 hari itu sangat berarti ini cerita supaya bisa juga hal ini bisa diterapkan bagi daerah masing-masing di Pemda mulai kita, dan hal ini mulai diterapkan di Pemda dan seluruh sekolah-sekolah kita mulai dari hari ini. Bahwa masuk sekolah pertama kita harus menjaga Indonesia Raya supaya rasa cinta kebangsaan itu mulai dipupuk, karakter kita mulai dipupuk dari sekarang. Yang berikut, Bapak Ibu, kita kabupaten ini sudah berdiri 20 tahun. 20 tahun ini waktu yang panjang. Ada di sini anak yang atau ASN yang berusia 20 tahun. Ada tidak? Ada yang 20 tahun? 20 tahun lebih? ASN ketiga K? Ada tidak? Yang 20 tahun dan ke tangan 20 sampai 30. 20 sampai 30. Ini kenapa saya bilang seperti ini, kasih ilustrasi seperti ini. Kita usia manusia 20 tahun. Itu kalau kita kabupaten 5 tahun sama dengan anak usia 5 tahun, itu belum punya malu. Betul kan? Kalau usia anak 5 tahun itu jalan telanjang masih biasa-biasa aja, belum malu. Buat salah pun masih biasa-biasa aja, belum punya malu. Dia menganjak 10 tahun, rasa malu itu mulai sedikit ada. 15 tahun apalagi. 20 tahun bukan saja malu, dia sudah mulai pamerkan diri, mencari jati diri. Kita kabupaten ini sudah 20 tahun. 20
20 tahun itu berarti kita sudah harusnya Kabupaten Aru hari ini sudah mulai bersolek diri, sudah mulai pamerkan diri kepada daerah-daerah lain bahwa kita sudah bisa, kita sudah punya malu, kita sudah harus maju, kita sudah harus lebih daripada mereka. Jadi bicara seperti ini bukan kita menyalahkan orang-orang terdahulu yang memimpin kabupaten ini, tetapi dari situlah kita belajar bagaimana kita bangkit dan memulai sesuatu yang baru hari ini. Kita harus belajar dari kesalahan mereka, belajar dari semua peristiwa yang pernah terjadi. Harus dikenang bahwa kabupaten ini pernah mengalami masa-masa kelam, dan itu tidak boleh terjadi lagi. Masa-masa kelam itu menjadi guru berharga bagi kita, jadi pengalaman yang berharga bagi kita, bahwa pemimpin terdahulu, bupati yang pertama pernah tertangkap masalah korupsi. Kita 5 tahun, 10 tahun 2010 sampai 15, kabupaten ini diisi dengan masa transisi tanpa pemimpin definitif. 2015 sampai 2024 banyak cerita yang terjadi. Banyak ASN kita, pimpinan OPD kita yang seharusnya mereka tidak perlu mendekam dalam penjara karena ada pemimpin di negeri ini. Itu tidak boleh terjadi, karena kelalaian kalian adalah kesalahan pemimpin, kegagalan kalian adalah kegagalan pemimpin itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang dipenjara, penjara dulu bupatinya pertama, karena dia tidak mampu dan becus untuk pimpin negeri ini. Jadi masa-masa kelam itu kita harus kenang, kita kenangkan dalam diri kita masing-masing. Kerjalah secara bertanggung jawab yang baik. Jadi Bapak Ibu, pilkada sudah selesai, pesta demokrasi sudah selesai, dan hari ini kita sudah mendapatkan hasil dari demokrasi itu. Lahir terpilihnya seorang pemimpin baru di negeri ini. Kita memulai sesuatu yang baru dengan pemimpin yang baru. Tentu pemimpin baru dan pemimpin yang sebelumnya, masing-masing pemimpin dengan karakternya berbeda-beda, yang harus diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Harus diikuti. Jadi kebiasaan lama itu mohon ditinggalkan. Jangan ada yang kata bilang ini biasa seperti begini, ini dulu kita bikin seperti begini. Itu kalau bisa ditinggalkan, karena semua pemimpin dengan karakter dan manajemennya berbeda-beda, yang harus diikuti, terutama harus loyal. Jadi kalau ada perbedaan politik kemarin, pilihan ya, bukan politik, karena saya tidak berpolitik. Kalau ada beda pilihan kemarin di pilkada 2020 kemarin, itu adalah pilihan. Pilihan Bapak Ibu semua bagian daripada demokrasi. Kita memilih karena kita punya alasan tertentu. Saya tidak pernah dendam. Tidak ada. Jangan ada yang bilang Bapak Timo itu orang pendendam. Tidak. Dendam itu menyiksa diri. Umur kita pendek nanti. Dendam itu membuat auran positif dalam diri kita itu hilang.
kita tidak dilingkupi oleh damai sejahtera itu. Jadi proses pilkada itu selesai. Hasil demokrasi sekarang kita semua harus tunduk bahwa inilah hasil demokrasi yang kemarin terjadi 2020. Jadi itu sedikit supaya kita jadi pengingat bagi kita, yang diharapkan supaya kita saling kerjasama yang baik. Tidak ada blok-blok di tengah-tengah ASN kita, lingkup dinas kita masing-masing. Kita tidak akan lihat, dan Bapak Ibu Kepala Dinas dan seluruh ASN di kantor dinas masing-masing, bahwa tidak ada yang namanya tim sukses datang lalu mengatur. Tidak ada yang dinas orang tim sukses dari saya yang datang tidak masing-masing. Itu tidak akan terjadi. Kalau ada yang ke dinas masing-masing, laporkan. Itu tidak akan terjadi. Jadi kebiasaan lama yang terdahulu jangan kita ulangi, supaya ASN kita, kepala dinas OPD masing-masing bisa mandiri, bisa berkreasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya ingin lihat kinerja masing-masing, dan evaluasi itu per tahun nanti. Per tahun evaluasi, tidak bisa turun. Siapapun dia evaluasi kinerjanya per tahun tidak bisa turun. Karena demokrasi kemarin semua rakyat menaruh harapan kepada kita, bagaimana membenahi kabupaten ini. Kita membenahi kabupaten ini mulai dari lingkup pemerintahan ini dulu. Karena ini dari sinilah roda pemerintahan itu bisa jalan dengan baik, tidaknya tergantung Bapak Ibu sekalian. Jadi bertanggung jawablah terhadap tanggung jawab negara yang sudah diembankan kepada kita masing-masing, dari golongan yang paling kecil sampai besar. Semua punya peran dan fungsi tugas masing-masing. Pemerintahan ini gagal dan berhasilnya tergantung Bapak Ibu. Saya tidak mungkin kerja sendiri, dan Pak Wakil tidak mungkin kerja sendiri tanpa ada campur tangan yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon kita mendapat upah gaji itu dari negara untuk melayani masyarakat, termasuk bupati, wakil bupati. Kita dapat upah tunjangan dan sebagainya untuk melayani rakyat. Banyak di pinggir rumah kita itu masih belum makan. Masih ada orang di kampung-kampung kita hari ini yang masih lapar, yang makan pagi hingga sore, makan sore hingga besok. Untuk alam kita masih menyediakan sumber daya yang mumpuni. Kalau tidak, mungkin ada terjadi kelaparan. Kabupaten kita, saya ulangi, 20 tahun kita disebut kabupaten yang masih tertinggal. Angka stunting terbesar itu Aru. Kemiskinan sudah masuk kemiskinan itu. JAD kita paling minim kemarin dipresentasikan di paparan materi. Aru paling minim. Kita hanya berapa daerah yang paling minim. Ini tanggung jawab besar bagi kita ke depan. Jadi diulangi kembali, masalah materi kemarin tujuannya satu. Dari kesimpulan retret 8 hari kemarin, tujuan pemerintah pusat hanya satu: bagaimana mengefisiensi seluruh penggunaan keuangan daerah. Efisiensi dari semua sisi kebiasaan yang buruk dihilangkan. Sudah punya draft dikasih itu,
tentang bagaimana mengefisiensi keuangan daerah. Jadi perjalanan-perjalanan dinas yang bersifat koordinasi itu hilang, studi banding hilang, staf-staf ahli yang bukan ASN itu juga hilang, jasa-jasa konsultan yang tidak tahu tujuan itu juga hilang, yang selama ini membebani uang negara. Tujuannya baik bagi pembangunan negeri itu dan baik bagi Bapak Ibu ASN itu sendiri. Karena janji politik kemarin saya janji supaya TPP itu ada, ini akan dijalankan. Walaupun di tengah-tengah pemerintah pusat bagaimana mengefisiensi anggaran, tapi di celah-celah itu bagaimana kita menghemat untuk melaksanakan janji itu. TPP itu bukan wajib, tergantung kemampuan uang daerah. Tetapi kalau kita efisiensi sebaik mungkin, janjinya akan dilaksanakan. Jadi tujuannya satu, sebenarnya efisiensi itu dan TPP itu adalah kita bagaimana untuk bangkitkan pasar ekonomi kita. Di tengah-tengah terpurukan ekonomi yang terus menurun di kabupaten ini, bagaimana kita dorong supaya ASN itu mempunyai kelebihan belanja. Kalau Bapak Ibu sudah dapat TPP atau uang makan itu pasti belanja kan, pasti bisa makan di warung, pasti belanja pasar, toko, supaya siklus ekonomi bisa jalan. Kalau tidak, kita punya sumber daya alam yang kita banggakan tentang perikanan, ini tidak menjanjikan lagi. Ini sudah tidak menjanjikan lagi. Laut kita dirampok. Banyak pengusaha menengah kecil bangkrut hari ini, sektor perikanan. Kita berusaha bangkitkan itu kembali, tapi laut kita sudah hancur 4 tahun. Diberi izin, regulasi penangkapan terukur, membuat laut kita laut aru yang kaya tidak alami kaya. Mata rantai ini terputus. Pemerintah hari ini berpikir ulang bagaimana mengelola sektor lain untuk tingkatkan PAD kita. Jadi tidak mudah di saat janji kampanye kita yang besar-besar kemarin, janji kita untuk merubah kabupaten 4 tahun, di tengah-tengah itu pemerintah pusat lagi berbenah diri bagaimana mengefisiensi anggaran pemerintah. Dana DAP kita mungkin ditarik lagi. Kemarin dari hasil sana kita semua usul dari daerah-daerah yang PAD-nya kurang dari 5%, mengusulkan semua teriak, kalau ini ditarik lagi berarti jadi bupati itu hanya pergi kantor pulang kantor, tidak bisa buat apa-apa lagi. Jadi mudah-mudahan tidak, lalu kita bisa berbenah diri kembali. Ini tanggung jawab mulia bagi kita semuanya. Jadi kita berusaha ya, sama-sama berusaha. Kita juga berusaha, dari Pak Wakil berusaha supaya kesejahteraan pegawai itu kembali. Tapi ada feedbacknya, harus ada feedbacknya. Bahwa kinerja kalian pun harus diukur. Jangan hak kalian menuntut kewajiban tidak ada. Kita mulai benar diri sekarang. Jadi mungkin itu sedikit yang perlu hari ini sebagai perkenalan pertama bagi kita. Jadi jangan tegang-tegang, jangan tegang-tegang. Dapat kita di jalan tidak perlu yang santai saja. Karena kita ini semua pelayan. Beda dengan gaya Timo yang dulu seperti itu. Tidak ada yang berubah, jadi tidak perlu yang terlalu ekstrim salamnya. Ya saja, selamat pagi. Sampai situ. Mungkin itu sedikit dan beda. Terima kasih. Tapi dulu tidak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.